Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Emilia Wahyuni. Saya akan mempresentasikan hasil analisis novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Baik, langsung saja sinopsis Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Siti Nurbaya adalah putri dari Baginda Sulaiman, seorang yang sangat kaya raya, dan Samsul Bahri adalah putra dari Sultan Mahmud. Mereka berdua adalah teman sejak kecil. Setelah dewasa, keduanya memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Kemudian mereka berpisah karena Samsul harus sekolah di Jakarta. Melihat kekayaan Baginda Sulaiman, Datuk Maringgi merasa iri. Kemudian dia menghancurkan toko milik Baginda Sulaiman serta merusak perkebunan kelapanya. Ayahnya pun bangkrut dan memiliki banyak hutang karena meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Kemudian Datuk Maringgi menawarkan Nurbaya sebagai penebusan hutang ayahnya. Siti Nurbaya memikirkan matang-matang. Kemudian dia menerima untuk menikah dengan rentenir tersebut. Siti Nurbaya ingin menyusul Samsul Bahri. Tetapi Datuk Maringgi mengetahui hal tersebut dan menyuruh seorang untuk membunuh Siti Nurbaya dengan cara meracuninya. Dan akhirnya Siti Nurbaya meninggal dunia. Butuh bertahun-tahun untuk membalas dendam keluarga Siti Nurbaya. Kemudian, dalam serangan di Kota Padang, Samsul Bahri akhirnya berhasil membunuh Datuk Maringgi dengan tangannya sendiri. Namun, sebelum meninggal, dia sempat melukai kepala Samsul Bahri hingga dilarikan ke rumah sakit. Karena kondisinya semakin memburuk, Samsul Bahri meninggal dan dikuburkan di Gunung Padang dekat kekasihnya Siti Nurbaya. Yang selanjutnya yaitu analisis novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli dengan pendekatan sosiologi sastra. Latar belakang masalah. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia dalam bentuk karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pengalaman, pendapat, perasaan dalam bentuk yang imajinatif. Sebuah karya sastra perlu dianalisis agar gagasan yang ingin disampaikan sastrawan kepada pembaca dapat dipahami. Pendekatan sosiologi sastra adalah pendekatan yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya, sosiologi pembaca, dan dampak sosial karya sastra. Yang selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan yang ingin dicapai setelah penyusunan makalah tersebut adalah untuk memberi gambaran tentang bagaimana cara menganalisis dan memahami sebuah novel dengan pendekatan sosiologi sastra. Yang kedua, untuk memahami novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli dengan pendekatan sosiologi sastra. Yang ketiga, untuk mengetahui unsur intrinsik yang ada dalam novel Siti Nurbaya. Pendekatannya, penelitian novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang berkenaan dengan keadaan sosial pengarang, tokoh utama, dan status sosial yang ada dalam novel tersebut. Unsur intrinsik novel Siti Nurbaya. Yang pertama, tema. Novel Siti Nurbaya memiliki tema percintaan, yaitu kisah cinta yang menyedihkan antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang tidak bisa bersatu. Tokoh dan penokohan novel Siti Nurbaya, yaitu Siti Nurbaya, cantik dan bersifat baik hati, rela berkorban demi ayahnya. Samsul Bahri bersifat baik hati, bijaksana, dan rela berkorban. Sultan Muhammad Syah, ayah dari Samsul Bahri, bersifat ceroboh dan memutuskan sesuatu. Baginda Sulaiman, ayah dari Siti Nurbaya, bersifat kurang bijaksana dan pasrah terhadap kenyataan. Datuk Maringgi bersifat tamak dan tiada kasih sayang. Yang selanjutnya, alur. Eksposisi. Perginya Samsul Bahri ke Jakarta untuk menuntut ilmu. Konflik. Pembakaran toko Baginda Sulaiman oleh Datuk Maringgi hingga menyebabkan perjodohan antara Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi, kemudian Samsul Bahri mengetahuinya. Klimaks, dibunuhnya Siti Nurbaya dengan cara diracuni oleh Datuk Maringgi yang menyebabkan Samsul Bahri saling bunuh dengan Datuk Maringgi. Penyelesaian, Samsul Bahri akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di dekat makam Siti. Yang keempat, latar, yaitu latar tempat di Kota Padang dan di Jakarta. Yang kelima, sudut pandang. Novel Siti Nurbaya menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena ada penyebutan nama di dalamnya. Penulis memposisikan dirinya pada posisi pencerita yang mengetahui banyak hal tentang isi cerita dalam novel tersebut. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang ditulis oleh pengarang lebih banyak menggunakan gaya bahasa etnis Melayu. Menggunakan majas semile yaitu pada kalimat bibirnya halus sebagai delima merekah. Menggunakan majas hiperbola yaitu pada kalimat bercerai sehari rasa setahun, dan majas asosiasi yaitu pada kalimat bintang bersinar laksana nilam. Yang ketujuh, amanat. Amanat dari novel Siti Nurbaya yaitu jangan percaya pada rentenir atau lintah darat karena akan membawa kesengsaraan.
Jangan tamak akan harta karena akan membawa malapetaka bagi sesama, dan jangan mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Selanjutnya pembahasan. Analisis novel Siti Nurbaya dengan pendekatan sosiologi sastra. Yang pertama, sosiologi pengarang. Latar sosial pengarang. Latar sosial pengarang merupakan kondisi sosial budaya tempat pengarang dilahirkan, tinggal, dan berkarya yang berhubungan dengan karya sastra yang dihasilkan. Dalam novel Siti Nurbaya, Marah Lusli sebagai seorang penulis yang berasal dari kota Padang, Sumatera Barat, menggambarkan salah satu adat masyarakat Padang, yaitu perkawinan dipandang sebagai perniagaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan, kata Ahmad Maulana, perkawinan itu dipandang sebagai perniagaan. Artinya, laki-laki dibeli oleh perempuan sebab perempuan memberi uang kepada laki-laki. Halaman 250. Selanjutnya, status sosial pengarang. Status sosial pengarang merupakan kedudukan pengarang di kelompok masyarakat. Marah Lusli dilahirkan sebagai keturunan bangsawan. Gelar Marah untuk Marah Lusli diperoleh dari ayahnya, seorang yang bergelar sultan, dan ibu yang tidak bergelar. Akan bergelar Marah berdasarkan status sosialnya. Diekspresikan pada tokoh Samsul Bahri, yaitu sama-sama bergelar Marah. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan, ayahnya Samsul itu harus disekolahkan di mana-mana untuk menuntut ilmu yang tinggi-tinggi, sebab jika tidak demikian, tentulah anak itu tidak akan menjadi orang kelak. Oleh sebab itu, tak habis pikir hamba, mengapa tidak memakai yang memajukan anak itu? Lagi pula kesalahan siapa Kanda Mahmud sebagai beroleh anak itu? Siapa yang menyuruh dia kawin dengan perempuan biasa itu? Coba kalau ia kawin dengan putri bangsawan, niscaya takkan turun bangsanya. Tetap sultan, sekarang anaknya hanya Marah. Halaman 70. Kemudian, sosiologi karya. Sosiologi karya berkaitan dengan istri karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri, yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang pertama yaitu masalah perkawinan di bawah umur. Ya, tetapi pada sangka perempuan di sini suatu keaiban kalau tak kawin muda-muda. Sebagai tak laku, kata Samsul dengan tiba-tiba. Halaman 188. Kutipan tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang menginginkan anak perempuannya menikah muda. Yang kedua, masalah pengorbanan seorang anak kepada ayahnya. Tatkala kulihat ayahku akan dibawa ke dalam penjara sebagai seorang penjahat yang bersalah besar, gelaplah mataku dan hilanglah pikiranku. Dan dengan tidak diketahui, keluarlah aku lalu berteriak, jangan dipenjarakan ayahku, biarlah aku jadi istri Datuk Maringgi. Halaman 150. Kutipan tersebut menggambarkan tentang masalah yang dihadapi oleh Siti Nurbaya yang terpaksa harus menjadi istri Datuk Maringgi. Yang ketiga, masalah beristri banyak. Sekali penghulu di Padang ini beristri 2, 3, sampai 4 orang. Bukankah hina jika ia beristri hanya seorang saja? Sedangkan orang kebanyakan yang tiada berpangkat dan tiada berbangsa kadang-kadang sampai 4 istrinya. Mengapa pula engkau tidak? Halaman 19. Kutipan tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang memandang bahwa memiliki satu istri saja itu hina. Yang terakhir, sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Novel Siti Nurbaya berhubungan dengan realitas yang sering terjadi dalam kehidupan. Hal tersebut secara tidak langsung membawa perubahan pemikiran bagi pembacanya. Terdapat dalam kutipan, apabila sekalian orang kawin muda, tentulah akhirnya bangsanya akan berkurang-kurang. Orangnya atau undur dalam kesehatan, besarnya kepandaiannya dan sifatnya yang lain-lain. Sehingga bangsanya menjadi suatu bangsa yang daib. Halaman 121. Dari kutipan tersebut menggambarkan dampak yang akan terjadi apabila kawin muda. Gambaran tersebut membawa dampak positif bagi pembaca untuk tidak kawin terlalu muda, karena akan menyebabkan banyak masalah. Yang selanjutnya, kata Ahmad Maulana, perkawinan itu dipandang sebagai perniagaan. Artinya, laki-laki dibeli oleh perempuan sebab perempuan memberi uang kepada laki-laki. Oleh sebab itu, adat yang sedemikian, laki-laki dan perempuan hanya diperhubungkan oleh tali uang saja, atau karena keinginan kepada keturunan yang baik. Sekali-kali tidak dipertalikan oleh cinta kasih sayang. Dari kutipan tersebut memberikan gambaran bahwa seharusnya laki-laki yang memberi uang kepada perempuan, dan seharusnya pernikahan itu dilakukan karena cinta dan kasih sayang, bukan karena uang ataupun perniagaan. Yang terakhir, sungguh pun telah adat manusia bersifat loba dan tamak akan mendatangkan bahaya dan bencana juga kepada sesama manusia dan kepada dirimu sendiri pun. Halaman 107. Dari kutipan tersebut menggambarkan ketamakan yang dimiliki oleh Datuk Maringgi.
Gambaran tersebut memberikan dampak positif bagi pembaca bahwa ketamakan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil analisis novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Menganalisis novel Siti Nurbaya menggunakan pendekatan sosiologi sastra sebagai ungkapan adanya keterkaitan hubungan antara pengarang, isi karya sastra, dan masyarakat yang dikaji melalui sosiologi pengarang, isi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Setelah menganalisis novel Siti Nurbaya dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, dapat disimpulkan bahwa novel Siti Nurbaya sebagai salah satu novel karya sastra yang berkaitan dengan sosiologi pengarang. Permasalahan yang ada dalam novel Siti Nurbaya merupakan masalah sosial di kehidupan nyata yang mempengaruhi pembacanya, namun tidak semua isi novel tersebut terjadi di kehidupan nyata. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.